Hai teman-teman, di sini aku bakal ngasih tutorial cara konfigurasi routing. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu PC-nya. Nah, kalau kalian bingung PC-nya ada di mana, kita lihat dulu pojok kiri. Nah, di situ kita lihat dan di situ ada gambar PC. Kita pilih dan di situ bakal muncul yang lainnya. Di situ juga ada laptop, ada server. Karena di sini aku tugasnya tentang routing dan aku menyiapkan PC. Jadi aku di sini PC aja ya, guys. Nah, kalau kalian bisa juga kalau PC sama laptop. Itu gimana tugasnya? Karena di sini tugas aku PC semua, jadi aku menyiapkannya PC. Dan di sini aku menyiapkan 8 buah PC dan di sini juga aku siapin switch. Nah, karena di sini aku switchnya yang ketiga, ada 3. Nah, kalian bisa pilih nih switchnya yang paling pertama ya, yang 2900. Nah, yang sampai 24 TT switch. Nah, karena di sini aku udah nyiapin switchnya 3 dan 8 buah PC, kita tambahin dengan router ya, guys. Nah, kalian bisa pilih nih, kita lihat dulu di situ bakal ada bacaan router. Nah, karena di sini aku pilih routernya yang terakhir, yang 2811. Ada juga kok guys yang 1841. Itu gimana kitanya? Itu bebas kok. Nah, di sini aku lagi ngerapihin dulu ya guys, biar kelihatannya rapi dan tertata dengan baik. Jadi tunggu dulu sebentar ya guys. Nah, karena di sini aku udah ngerapihin, nah lalu kita pasang kabelnya. Nah, pertama-tama aku masang kabelnya dari switch ke router. Nah, di sini kita pakai kabel strike. Nah, kabel strike itu yang bisa nyambung ya guys, yang tidak putus-putus. Kalau misalnya tanpa router, kita pakai kabelnya yang cross. Nah, di sini aku pilih kabel yang strike, yang switch ke router dulu. Nah, di sini kita pilih di situ kita bakal tekan dan di situ bakal muncul yang va interface kayak gitu. Nah, pas Ethernet. Nah, di situ aku pilih interface yang VA01 ke VA00 yang switch ke router. Nah, di sini kalau switch yang sebelah kiri ke switch yang tengah, aku milih interface-nya VA01 ke VA00 dan switch yang kanan juga sama kayak gitu ya guys. Nah, sekarang aku lagi masang kabel yang switch sebelah kiri ke PC yang satu. Nah, di sini aku pilih interface VA02 yang ke PC 1. Nah, di sini juga aku milih interface VA03 sampai ke interface 05 ya guys. Nah, kalian juga bebas ini mah kabelnya nggak sesuai yang aku ikutin juga nggak apa-apa, karena itu gimana kitanya konfigurasinya, yang penting itu successful. Kalau kabel nggak jadi masalah, yang penting kita bisa mengkonfigurasinya sesuai dengan interface-nya. Nah, di sini aku lagi masang dulu kabelnya sesuai dengan yang sebelah kiri. Ini sama kok guys. Nah, ini juga jangan lupa ya, kita sebelum mengkonfigurasi kita isi dulu IP-nya. Jangan sampai kita udah konfigurasi tapi IP-nya belum diisi ya, itu bakal invalid guys. Nah,
Bentar ya guys. Nah, di sini aku lagi masang yang buat PC yang terakhir, yang kelima. Nah, aku di sini udah beres nih ya guys. Karena di sini aku ingin kelihatan rapi, aku rapihin dulu sebentar ya guys, biar kelihatannya juga enak gitu ya. Nah, setelah itu di sini bakal ada tanda hijau ya guys. Tetapi ketika kita mengirim surat, itu belum tentu successful karena kita belum diisi IP-nya dan belum dikonfigurasi switch-nya dan routernya. Nah, karena di sini aku tugasnya telah ditentukan VLAN-nya yang berbeda-beda, karena di sini konfigurasi routing ke VLAN yang berbeda, apakah sukses atau tidak. Nah, di sini aku telah ditentukan IP-nya masing-masing dari VLAN yang berbeda. Nah, yang pertama ini VLAN 40 dan IP-nya 172.17.40.14. Nah, yang keduanya di sini ada VLAN 30. IP-nya 172.17.30.13. Dan yang ketiga di sini ada VLAN 20 dan IP-nya 172.17.20.12. Dan yang terakhir ada VLAN 10, IP-nya 172.17.10.11. Nah, yang sebelah kanannya di sini sama VLAN-nya, tetapi IP-nya tinggal diganti ya guys. Nah, di sini aku gantinya yang paling terakhir, yang IP terakhirnya, karena di sini IP-nya masih sama tetapi diganti network terakhirnya. Nah, di sini VLAN yang ke-40 172.17.40.24. Nah, yang VLAN ke-30 172.17.30.23. Yang VLAN 20 172.17.20.22. Yang VLAN ke-10 172.17.10.21. Nah, kalau kalian bingung VLAN 10 itu apa sih, VLAN 20 itu apa sih? Nah, di sini aku ngasih keterangan ya guys agar kalian paham. Nah, di sini VLAN 10 itu dosen dan VLAN 20 itu staf dan VLAN ke-30 itu mahasiswa. Nah, yang terakhir VLAN yang ke-40 adalah tamu. Jadi biar kita mengkonfigurasinya itu ngerti dan lebih paham, agar kita tahu nih VLAN 10 itu VLAN yang mana dan VLAN 20 itu yang mana. Nah, setelah ini kita bakal mulai dengan mengkonfigurasi switch yang pertama ya guys. Nah, yang aku konfigurasi itu yang switch yang sebelah kiri. Nah, tetapi sebelum kita mengkonfigurasi switch, kita isi dulu IP-nya ya guys. Karena IP-nya telah ditentukan, kita lihat dulu ini kelas A apa kelas B atau kelas C, karena di sini 172.17.40.14, sedangkan 172 itu dimulai dari kelas B ya kan. Tetapi karena ini karena telah ditentukan kayak gini, jadi subnet masnya juga diganti ya, jadi 255 255 255. Nah, gateway-nya juga kita isi, tetapi isinya itu dengan diganti angka terakhir jadi 1. Nah, kalau di sini kan aku lagi ngisi VLAN yang ke-30. Nah, karena IP address-nya itu belakangnya 13, kita ganti aja jadi 1 ya guys. Nah, yang ke-20 juga kayak gitu, kita ganti aja yang terakhirnya
Jadi di sini kita tulis 172.17.20.1. Nah, di sini aku lagi ngisi IP yang sebelah kiri dulu. Nah, IP-nya sama kok, pilihan 40, pilihan 30, pilihan 20, pilihan 10. Tetapi IP-nya yang terakhir diganti dengan yang telah ditentukan. Nah, di sini aku lagi ngisi yang pilihan 10, 172.17.10.11. Nah, subnet masknya kita itu kan ada 255, 255. Nah, titik 0, titik 0. Nah, kita ganti aja yang 0 jadi 255. Setelah itu kita isi gateway-nya. Nah, setelah itu kita ke pilihan yang sebelah kanan. Kita isi juga IP-nya ya, karena kita bakal mengkonfigurasi ke VLAN yang berbeda. Nah, setelah itu kita isi lagi yang VLAN ke-40 yang sebelah kanan, karena tadi yang sebelah kiri aku udah. Nah, setelah itu kita isi gateway-nya, jangan sampai kita lupa. Nah, karena kalau kita enggak mengisi gateway-nya, kita bakal susah untuk mengkonfigurasinya. Nah, setelah itu kita lanjutin lagi dengan mengisi IP address yang ke VLAN 30. Nah, kalian boleh lihat di sini aku lagi ngisi IP address-nya. Nah, setelah itu kita isi gateway-nya sama, tinggal diganti aja 1 ya guys, karena gateway itu sebagai komplek yang bakal untuk menunjukkan alamat gitu ya guys. Nah, di sini kita isi yang ke VLAN yang 20, 172.17.20.22. Nah, di situ kita isi yang gateway-nya. Gateway-nya sama, semua IP sama kok guys, kayak gitu. Cuman itu gimana yang telah ditentukan aja, dan kita harus bisa mengaturnya. Nah, di sini aku bakal yang terakhir mengisi IP yang ke pilihan 10. Nah, di sini kita tulis ya 172.17.10.21. Enter. Nah, di sini kita tulis 255. Nah, di sini juga kita enter lagi dan kita tulis gateway-nya sama yang kayak di atas, cuman diganti yang terakhirnya aja ya guys. Nah, setelah itu karena aku udah mengisi IP-nya masing-masing, setiap pilihan masing-masing aku udah isi IP-nya, kita langsung aja ke switch yang sebelah kiri. Kita pencet CLI dan kita langsung enter dan akan muncul dengan switch. Nah, kita tulis di situ enable. Bisa disingkat dengan N karena di situ aku disingkat jadi N aja ya guys. Nah, kita enter, kita tulis COFT. Nah, itu COFT itu singkatan dari configuration terminal. Biar kalian nggak panjang, kita singkat aja jadi COFT. Nah, di situ kita enter. Nah, di situ setelah itu kita ke VLAN yang 10. Nah, karena tadi aku sudah memberi keterangan pilihan 10 namanya apa sampai ke pilihan 4. Pilihan 40. Nah, setelah itu kita tulis enter name dosen dan enter X. X itu singkatan dari exit ya guys. Nah, kita enter lagi VLAN 20, enter name staff, enter X, enter lagi VLAN 30, enter lagi name mahasiswa, enter lagi X, enter lagi VLAN 40, enter name tamu, enter lagi X. Nah, setelah X kita bakal masuk ke switch config. Nah, di situ kita masukin interface sesuai kabelnya, karena di sini switch aku ke PC interface-nya VAC02, jadi di sini aku
konfigurasinya interface FA02, enter SW mode ACC. Nah, di situ enter lagi SW ACC VLAN 40, karena yang interface FA02 itu menunjukkan bahwa itu kabel yang mengarah ke VLAN 40, dan selanjutnya pun seperti itu. Nah, kita enter, kita X, kita enter, kita interface FA03 SW mode ACC, enter SW ACC VLAN 30, dan enter X, enter interface FA04, enter SW mode ACC, enter SW ACC VLAN 20, enter X, dan yang terakhir interface FA05 itu menunjukkan bahwa itu VLAN 10, dan setelah itu kita X. Nah, setelah X kita interface FA01. Nah, karena itu menunjukkan switch ke switch, itu kabelnya sesuai dengan yang telah kita tadi pilih, jadi interface FA01. Setelah itu kita SW mode terang agar supaya aktif. Nah, karena aku udah di SW mode terang tadi, kita isi yang switch yang sebelah kanan. Nah, di sini kita sama kok konfigurasinya kayak tadi ya guys. Caranya masih sama kayak switch yang pertama. Nah, di sini kita tulis lagi enter conft, enter VLAN 10, enter name dosen, enter X, enter VLAN 20, enter name staff, enter X, enter VLAN 30, enter name mahasiswa, enter VLAN 40, terus kita enter lagi. Nah, terus kita tulis name tamu, lalu kita enter, kita X lagi. Nah, di sini kita sesuaiin aja sesuai dengan kabel, dan jika kalian kabelnya tidak berurutan, itu maka bakal pusing mengkonfigurasinya dan bakal invalid nantinya. Nah, karena di sini aku sudah berurutan kabelnya, jadi lebih mudah untuk aku mengkonfigurasinya. Nah, seperti yang aku jelasin ini, switch yang sebelah kanan ini sama caranya kayak sebelah kiri. Kita tinggal ikutin aja cara yang switch pertama. Nah, kalian bisa lihat di sini aku lagi mengkonfigurasi dulu sampai interface FA05. Nah, setelah itu yang terakhirnya jangan lupa di SW mode terangin ya guys. Nah, di sini aku udah sampai interface FA05. Nah, di sini kita enter, kita SW mode ACC. Nah, setelah itu kita enter lagi SW ACC VLAN 10. Nah, setelah itu kita X. Nah, setelah X kita lalu kita tulis aja interface FA01. Kita juga jangan lupa dengan SW mode terang supaya kita bakal successful ya guys, dan supaya diaktifkan. Setelah di mode terang itu tampilannya akan muncul seperti itu. Nah, setelah itu karena di sini aku telah mengkonfigurasi switch dua-duanya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, kita bakal konfigurasi switch yang tengah. Nah,
Caranya sama kok guys. Nah, tetapi di sini kita cuman tulis interface FA01 sampai interface FA03. Dan di situ yang tadi mah switch pertama dan kedua SW mode ACC, sekarang mah tinggal diganti dengan SW mode trunk. Setelah itu kita langsung aja enter. Nah, di sini kita masukin aja VLAN 10 sampai ke 40 sama nama-namanya. Nah, seperti contohnya ini ya guys. Nah, VLAN 10 enter, name dosen enter, X enter, VLAN 20 enter, name staff enter, X enter, VLAN 30 enter, name mahasiswa enter, X enter, VLAN 40 enter, name tamu enter, X. Nah, di sini aku udah bilang tadi bahwa kalau switch yang tengah itu cuman masukin nama aja sampai ke VLAN 40. Nah, di sini interface-nya itu dimulai dari 1 karena aku mengikuti kabelnya ya guys agar lebih mudah. Nah, di sini interface FA01 enter, SW mode trunk enter, exit enter, interface FA02 enter, SW mode trunk enter, exit enter, interface FA03. Nah, di sini kita interface FA-nya sampai 03 aja ya guys. Nah, SW mode trunk enter, X. Nah, di sini kita enter lagi. Setelah itu kita close. Kita langsung lanjut untuk masuk ke router. Nah, kita pencet aja CLI. Nah, di sini kalian jawab aja ya no. Dan di situ kita langsung enter aja. Setelah itu kita pencet in, langsung enter, copy, enter, interface file 00 karena router itu switch ke router itu interface file 00 ya guys. Nah, setelah itu kita langsung aja enter. Nah, di sini kita tulis interface file 00.10. Terus kita enter lagi dan munculnya kan seperti ini. Langsung kita enter lagi, kita ketik encapsulation dot 1key 10. Kalian harus teliti banget ya guys untuk konfigurasi tugas seperti ini karena salah sedikit itu bakal invalid ke tugasnya. Nah, kita enter, kita tulis IP address-nya dan kita masukinnya itu yang IP gateway-nya ya guys, seperti IP address 172.17.10.1. Kalau kalian nanya kenapa enggak dimulai dari 40, kita harus mulai dulu dari 10 ya guys, kayak berurutan kayak gitu. Nah, di sini aku berurutan dari 10. Kalau kalian dari switch itu dari sama kok kayak berurutan dari 10 sampai 40 kayak gitu. Nah, setelah itu kita X, kita langsung lanjut lagi ke interface file 00.20. Itu kalau kalian aneh interface file 00.20 itu dari mana? Itu dari VLAN ya guys. Nah, karena di sini aku sesuai dengan VLAN dan kita ikutin aja IP-nya. Nah, kita langsung aja kita ikutin kayak yang awal. Kalau tadi mah .1key10 sekarang diganti dengan 20 ya guys. Dan IP-nya juga kita ikuti aja ya sesuai dengan VLAN. Nah, di sini aku udah ke interface file 00.30 dan kita ganti aja yang encapsulation-nya jadi .1key30 dan IP-nya juga ikutin dengan VLAN-nya.
tapi terakhirnya diganti aja dengan gateway yang sudah kita isi tadi. Nah, karena di sini aku udah mulai terhubung konfigurasinya, dan di sini aku udah mengkonfigurasi yang interface file 00.40. Nah, karena di sini aku belum mengetik encapsulation-nya, kita ketik dulu ya guys sampai benar-benar beres konfigurasinya. Nah, di sini kita konfigurasinya sampai VLAN 40 ya. Nah, di sini aku udah ke VLAN yang terakhir yang ke-40. Nah, setelah ini kita enter lagi, kita X. Nah, karena di sini aku udah selesai konfigurasi routingnya, kita langsung close aja. Nah, setelah itu kita langsung mencoba untuk successful atau tidak. Nah, kita bakal mengirim surat ya guys ke VLAN yang berbeda. Nah, karena di sini aku udah mencoba PC 2 ke PC 3 dan ternyata successful. Dan PC 1 ke PC 3 itu successful. Dan PC 0 ke PC 2 itu successful. Ini ke VLAN yang berbeda ya guys. Kalau kalian awal-awalnya failed, nah kalian tekan pojok yang kiri dan itu bisa mempercepat waktu. Dan kita coba lagi aja, jangan putus asa. Kalau itu udah pilot, itu pasti successful. Cuman emang waktunya harus dipercepat ya guys, dan hasilnya juga successful. Nah, karena di sini aku udah beres semuanya konfigurasi dan hasilnya successful. Nah, kalian harus ikutin nih cara-cara aku untuk bisa mengkonfigurasi routing. Nah, di sini karena aku udah selesai PC ke PC yang VLAN yang berbeda. Nah, di sini mungkin aku cuma sampai segitu aja ya guys. Dan selebihnya maaf jika kalau misalnya penjelasan aku kurang dan tidak paham. Mungkin segitu aja dari tutorial cara konfigurasi routing aku. Semoga ini bermanfaat dan semoga paham ya guys. Sampai nanti pertemuan selanjutnya ya. See you guys.